Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam seri video pembelajaran informatika PAS E kali ini, kita akan membahas bab 7, algoritma pemrograman atau AP. Nah, materi ini sangat erat kaitannya dengan materi bab 2, berpikir komputasional. Pemahaman berpikir komputasional dari bab 2 akan menjadi dasar penting dalam materi bab 7 ini, di mana kita akan mempelajari cara merancang algoritma dan mengimplementasikannya melalui pemrograman. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembahasan materi, mari kita renungkan, apakah sahabat pelajar pernah mengirim email atau pesan kepada seseorang? Kemudian bagaimana langkah-langkah mengirim pesan tersebut? Pertama-tama, pastinya sahabat belajar harus login ke situs layanan email, kemudian pilih tulis pesan baru, masukkan email tujuan, ketik subjek, dan isi pesan. Setelah itu, klik kirim dan email akan terkirim ke penerima. Nah, langkah-langkah atau proses yang tersusun secara sistematis pada sistem komputasi, seperti halnya mengirim email tersebut, disebut dengan algoritma. Bagaimana cara menyajikan algoritma? Apa hubungannya algoritma dengan pemrograman? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita ikuti pembahasan materi bab 7 algoritma dan pemrograman atau AP. Tujuan dari pembelajaran materi bab 7 algoritma dan pemrograman ini adalah diharapkan siswa dapat memiliki kemampuan untuk menulis dan membaca algoritma dalam bahasa pemrograman yang terstruktur. Nah, pembahasan dapat dilihat pada konsep materi yang terdiri dari A. Algoritma, terdiri atas pembahasan simbol instruksi, diagram alir atau flowchart, dan kode semu atau pseudocode. Kemudian bagian B, bahasa pemrograman prosedural, dan pada bagian C, bahasa pemrograman C dan C++. Algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkah atau prosedur yang terorganisir untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Nah, algoritma biasanya digunakan dalam konteks komputasi untuk merinci langkah-langkah yang perlu diambil oleh komputer untuk mencapai tujuan tertentu. Algoritma merupakan dasar dari pemrograman komputer dan digunakan dalam merancang solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Teknik berpikir komputasional atau BK merupakan keterampilan kunci dalam memecahkan masalah dan merancang algoritma. Hal ini melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan yang terorganisir dan sistematis, mirip dengan cara komputer dalam memproses informasi. Nah, BK membantu individu untuk mengidentifikasi pola, merinci langkah-langkah, dan memahami konsep-konsep dasar dalam pemecahan masalah komputasional. BK juga memungkinkan individu untuk melakukan abstraksi, yaitu mereduksi kompleksitas suatu masalah menjadi konsep-konsep yang lebih sederhana. Ini membantu dalam perancangan algoritma yang efisien. Nah, penting untuk merepresentasikan algoritma dengan cara yang mudah dipahami. Selanjutnya kita akan bahas 3 cara representasi algoritma, yaitu dengan cara yang pertama simbol instruksi, yang kedua kode semu atau pseudocode, dan yang ketiga diagram alir atau flowchart. Notasi algoritma dengan simbol instruksi. Dalam simbol instruksi, cara menuliskan instruksi-instruksi dilakukan dalam bentuk urutan kalimat dengan menggunakan bahasa yang jelas dan deskriptif. Setiap instruksi memiliki kata khusus yang merepresentasikan tindakan yang harus dilakukan oleh komputer. Contoh kasus penulisan simbol instruksi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam topik memasak mie instan berikut. Dalam program tersebut terdapat beberapa contoh simbol instruksi, yaitu masukkan mie, campurkan bumbu, tuangkan mie, dan mie siap disajikan. Nah, contoh yang kedua, penerapan simbol instruksi dalam program menghitung luas persegi panjang. Dalam program tersebut terdapat beberapa contoh instruksi, yaitu mulai, kemudian masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas persegi panjang, tampilkan luas persegi panjang, dan selesai. Nah, dalam kedua contoh tersebut, setiap langkah dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata khusus untuk merepresentasikan tindakan yang harus dilakukan dalam pemrograman. Notasi kedua adalah kode semu atau pseudocode.
merupakan cara merepresentasikan algoritma dengan menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa pemrograman, tetapi tanpa memiliki sintak yang ketat. Pseudocode membantu dalam pemahaman algoritma dalam perancangan kode program. Dalam contoh penggunaan kode semu atau pseudocode untuk menghitung luas persegi panjang menggunakan perintah seperti start untuk memulai algoritma, input untuk menerima masukan, print untuk menampilkan output, dan simbol dua garis miring untuk catatan atau tindakan yang tidak akan diproses. Perlu diperhatikan bahwa pseudocode dibuat untuk dimengerti oleh manusia dan belum dalam bentuk kode program komputer, sehingga tidak memiliki aturan penulisan yang ketat. Selanjutnya kita akan membahas tentang notasi diagram alir atau flowchart dalam konteks algoritma. Dalam diagram alir, instruksi-instruksi diwakili oleh simbol-simbol tertentu yang memiliki aturan dan fungsi masing-masing. Nah, pada tabel simbol diagram alir berikut terdapat simbol-simbol dasar flowchart beserta fungsinya. Yang pertama ada terminator, menunjukkan awal atau akhir dari program. Kemudian ada flowline, menunjukkan alir program atau hubungan antar simbol. Kemudian ada parallelogram, menunjukkan input atau output data. Selanjutnya ada decision, menunjukkan kondisi atau keputusan dalam program. Kemudian predefined process, menunjukkan suatu proses atau tindakan yang telah ditentukan. Selanjutnya on-page reference, menghubungkan simbol dengan bagian flowchart pada halaman yang sama. Dan ada off-page reference, menghubungkan simbol dengan bagian flowchart pada halaman yang berbeda. Dalam contoh flowchart, algoritma proses menghitung luas persegi panjang. Simbol terminator merepresentasikan awal dan akhir program. Kemudian simbol input-output atau parallelogram digunakan untuk menunjukkan input, nilai lebar, dan nilai panjang. Selanjutnya simbol predefined process digunakan untuk menunjukkan perhitungan luas persegi panjang. Nah, semua simbol tersebut dihubungkan dengan menggunakan simbol flowline yang menunjukkan aliran program dari satu simbol ke simbol lainnya. Nah, hal ini memudahkan pemahaman dan implementasi algoritma dengan cara yang lebih sistematis dan terstruktur. Bahasa pemrograman prosedural. Setelah memahami cara membuat dan membaca algoritma, langkah berikutnya adalah mengembangkan program menggunakan bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan untuk menciptakan atau membuat sebuah program komputer. Dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, bahasa pemrograman memegang peran penting karena memungkinkan pembuatan berbagai jenis program seperti aplikasi, game, website, dan lainnya. Terdapat beragam jenis bahasa pemrograman, diantaranya yang berorientasi objek seperti Python, serta yang bersifat prosedural seperti pemrograman C dan C++. Kedua bahasa pemrograman tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam pembuatan program, sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Bahasa pemrograman prosedural menitikberatkan pada pemakaian prosedur atau fungsi yang dipanggil dalam suatu bahasa program. Bahasa ini memfokuskan pada algoritma, di mana program dibangun dengan serangkaian instruksi yang harus dijalankan secara berurutan. Bahasa pemrograman prosedural masih menjadi salah satu pilihan utama dalam pengembangan program-program sederhana dan dalam pembelajaran dasar pemrograman. Bahasa pemrograman C++ merupakan pengembangan dari bahasa pemrograman C dengan penambahan fitur-fitur tambahan, serta memiliki perbedaan dalam penulisan programnya. C++ secara luas digunakan untuk membuat aplikasi desktop, perangkat lunak sistem, dan video game. Bahasa pemrograman ini dikenal sebagai salah satu pemrograman yang powerful dan efisien karena memberikan kontrol yang tinggi terhadap pengelolaan memori dan sumber daya komputer. Dalam praktik bab ini, kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk memahami dan mengimplementasikan konsep-konsep yang telah dipelajari. Akhir, untuk mendalami keterampilan mengembangkan program yang terstruktur dalam notasi algoritma dan bahasa pemrograman C++,
Silakan mengikuti tutorial video praktek membuat program dengan bahasa pemrograman C++. Terima kasih dan selamat berlatih pemrograman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.